Baik, selamat siang buat teman-teman semua. Hari ini kita akan mencoba membuat skema Sigma 4 untuk 27 MHz atau orang bilang 11 meteran, atau orang bilang lagi CB, Citizen Band, HF, High Frequency. Kita langsung saja kita buat antena gambar Sigma 4 ya. Kita garis, ini pecut ya, pecut. Ini bracketnya, ini kumis ya. Ini ada 3 kaki. Ada yang sebagian orang bikin 4, tapi yang saya buat ini adalah 3 kaki. Ini ada lingkarannya, ini ke atas ya. Di sini ada, kita gambar bracket untuk gamma match. Ini ada gamma matchnya. Ini gamma rodnya. Ini diikat di sini. Ini dia. Ini masuk ke dalam. Ya. Ini ukurannya mungkin tidak sesuai dengan panjang realisasinya, tapi nggak apa-apa, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini gambar basic dari Sigma 4 untuk 27 MHz ya. Mari kita hitung panjangnya sekarang. Adalah untuk kumis ini ya, dari sini sampai sini adalah saya buat itu 275 cm ya, terbagi atas 2 segmen. 2 segmen maksudnya yang ini adalah ukuran setengah inch, yang atas adalah ukuran 3/8 inch ya. Oke, panjang keseluruhan dari sini 275. Oke, ini juga sama, ini dibagi 2 segmen. Ini panjang keseluruhannya dari sini sampai sini itu adalah 275 cm, terbagi 2 segmen juga. Yang ini adalah 3/8 inch, yang ini setengah inch untuk aluminiumnya. Nah, sementara untuk lingkarannya ini keseluruhannya menggunakan aluminium ukuran 3/8 inch. Panjang lingkaran ya, lingkarannya ini yang saya buat itu adalah 225 cm ya. Ini panjang lingkarannya 225 cm. Untuk panjang pecutnya dari bracket bawah sehingga paling atas di sini ya, paling atas ini enggak sampai kameranya. Kita ambil dulu, kita pegang. Itu adalah panjangnya ya, dari bawah sini hingga paling atas. Yang saya buat sekarang itu panjangnya adalah 861
ya, 861 cm. Ini match di frekuensi 27 200 MHz. Ini match SWR, ini match SWR di 1.00 banding 1 ya. Jadi panjangnya ini ya, dari ujung sampai ke bawah itu adalah saya buat 861 cm atau ya 8 meter, 61 cm. 8, ini meter. Oke. Nah, untuk segmen pecut ini ada cukup banyak ini segmennya ini. Kalau saya buat itu adalah segmen pertama, ini adalah ukurannya. Kalau saya pindahkan ke sini ya pecutnya ya. Saya pindahkan ke sini pecutnya, saya garis lagi. Ini kalau saya bagi segmennya ya. Ini yang paling bawah, ini kalau bracket tadi ya, kita anggap bracket. Segmen pertama ini adalah 1/4 inch. Ya, segmen pertama. Nah, segmen kedua itu kan seharusnya 1/3/8. Tapi yang 1/3/8 saya mendapatkan dari tempat penjual antena itu hanya pendek aja ini. Seperti kayak ada mangkok, dia kecil aja di sini nih. Dia masuk. Saya nggak tahu nih kalau di luar apakah ada yang jual gitu ya. Ini pendek aja. Ini yang ukurannya 1/3/8 inch. Oke, ini pendek aja. Ini kira-kira panjangnya saya punya itu sekitar 15 cm. Kenapa ini pendek? Karena ini terkait dengan penggunaan yang 1 inch-nya ini. Ini 1 inch. Ya, ini ukuran 1 inch. Itu untuk bracket pegangan ke kumis. Ya, kalau saya larikan lagi ke sini. Ya, ini yang 1 inch. Tadi saya anggap ini yang 1 inch. Ini ada bracket lagi di sini yang pegangan ke kumis. Jadi ini satu ada yang ke sini, nanti satu ada yang ke sana, satu ada yang ke sini. Tuh, ini ukuran 1 inch ya. Ini 1 inch, 1 inch. Nah, ini ada bracket lagi buat pegangan, ini ada bracket lagi pegangan, ini ada bracket. Nah, ini dari bracket 1 inch ke kumis 3/8 inch ini adalah isolator. Ini dengan bahan isolator. Jadi di sini bisa menggunakan, ada orang menggunakan pakai yang namanya Novotex. Tapi Novotex cukup mahal. Bisa diakalin lah macam-macam. Ada yang bikin sedikit di sini pakai aluminium 3/8, di sini 3/8, di sini pakai plastik atau apa. Atau ada yang menggunakan juga di sini langsung isolatornya. Ya, ini isolator ada yang pakai plastik, saya lihat itu jual ada juga. Nah, di sininya pakai aluminium. Yang penting kumis ini dengan pecut ini tidak connect. Nah, kalau saya menggunakan dari sini, ini aluminium ya, 3 kaki, ini bracket yang 3/8 ini saya menggunakan dari sini sebegini menggunakan hanger gantungan baju. Itu ada, kalau kita tahu ya, ada hanger gantungan baju. Ya, hanger gantungan baju ini kan gantungan baju begini ya kira-kira ya. Gantungan baju. Ya, itu ya. Kira-kira gini lah. Nah, ini saya potong ini saya potong, kebetulan diameter ini ya, diameter ini itu 10 mili kan. Kalau 3/8 tuh kira-kira 10 mili ya, 3/8 ini
selongsongannya itu adalah 10 mili. Ini ada yang jual ini pas ini. Jadi ini dipotong dibagi dua. Jadi ini yang potongan ini masukin ke sini. Bisa itu. Masukin ke sini. Gitu loh. Kalau saya ambil contoh sebentar. Nah, kira-kira seperti ini. Ini dia. Gantungan baju atau hanger, ya. Ini ujungnya dikecilin sedikit, memang agak tebal, lebih dari 10 mili ya, sekitar 11 mili. Kita kikir sedikit. Yang ini juga kita kikir sedikit. Nah, nanti ini masuk ke sini. Ini dia nih, ya, tempat ini nih. Nanti kita lihat actualnya. Masuk ke sini. Yang sebelah ini masuk ke sini. Gitu. Ini plastik full. Keras ini. Ini keras sekali tuh. Nah, lihat tuh, kita tekuk aja susah. Ini ya. Keras ini hangernya ini. Ya, seperti itu. Itu untuk pecut ya. Saya tambahin lagi. Jadi memang ini sengaja karena kebetulan bracket yang ini tadi ini ukurannya 1 inch. Makanya sambungannya ini yang pendek ini, yang 1/3/8 ini. Dia nggak boleh panjang. Kalau panjang nanti 1/3/8 inch nanti nggak bisa ditaruh ini karena terlalu panjang, nanti posisinya di mana gitu ya. Nah, yang saya punya ini adalah 1 inch. Ini tambah lagi ke atas segmennya ini 7/8 inch. Ini segmennya lagi 6/8 inch ya. Ini atas lagi 5/8 inch. Segmen atasnya lagi 4/8 inch. Paling atas itu adalah 3/8 inch. Ini cukup banyak ini aluminium ini ya. Jadi dari yang paling bawah itu adalah 1/4 inch. Ini yang pendeknya ini mungkin ada yang jual kalau kontainer ya. Ini adalah 1/3/8 inch, 1 inch, 7/8 inch, 6/8 inch, 5/8 inch, 4/8 inch, 3/8. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 segmen untuk pecutnya. Tapi kalau memang mau dibikin simple ya bisa aja dipanjang-panjangin itu ya. Jadi mungkin bisa sampai 4/8 aja atau setengah inch. Jadi 3/8-nya nggak usah. Nah, kalau saya membuat antena Sigma ini itu untuk menguber frekuensinya, mau kerja di mana, di sini yang paling atas saya menggunakan klem. Ya, seperti ini. Ini ya, seperti ini klemnya ya, ukuran setengah inch. Ini paling atas sini taruhnya ini. Nah, di sini. Ini klem ini ya. Gunanya apa? Untuk menguber frekuensi kerjanya. Karena awalnya standarnya kita panjangnya ini waktu awal itu adalah saya menggunakan panjang itu bukan 861, tapi menggunakan awalnya menggunakan 880 cm. Ini awalnya nih. 880 atau 8,8 meter. Ini awalnya. Jadi panjangnya segitu. Nah, ini ketemunya matchnya 880. Kalau di saya tes itu ketemunya di frekuensi 26 8,800 MHz. Ya, ini kalau panjangnya saya buat 880 cm atau 8,8 meter, itu matchnya di 26,800 MHz. Ini match di 1.00 dengan impedansi 50 ohm dan log max-nya waktu itu hampir minus 50
dBi. Nah, karena saya bekerjanya tidak di 26800, saya pendekin sedikit karena kalau frekuensi makin tinggi harus dipendekkan. Kira-kira hampir 15 cm. Ya, 15 cm lah. Saya turunnya ini 26 ya, 26 cm. Ya, sekitar 19 cm. Tapi setelah saya turunin sekitar 19 cm, dapat match di 27,200 MHz dengan panjang 861 cm. Oke, inilah untuk teori untuk gamma match ya. Saya belum menjelaskan tentang gamma matchnya. Ini tadi untuk pecutnya, ini untuk kumisnya. Jadi sudah jelas ya. Sekarang gamma match. Ini gamma match ini saya pindahkan ke sini ya. Ini gamma match. Kita buat. Ya, ini gamma matchnya. Ini gamma rootnya. Oke, gamma matchnya saya awalnya mengikuti yang ada di internet itu panjangnya 65 cm. Tapi saya sengaja saya panjangkan dulu 67 cm, takutnya kalau nanti sudah nggak bisa dipendekin lagi, nggak bisa ketemu, nanti buang-buang aluminium. Jadi saya di sini menggunakan aluminium atau cubing itu ukuran 5/8 inch. Panjangnya sama dengan 67 cm. Kalau saya lihat di teorinya itu adalah 65. Saya pakai 67 aja dulu. Nah, untuk gamma rod ini menggunakan 3/8 inch. Ini panjangnya 50 cm. Ya, 50 cm. Nah, gamma rod 3/8 ini kan tidak boleh connect dengan yang 3/8 dengan 5/8. Untuk mencegahnya itu gamma rod yang 3/8 ini kita pasangin isolator. Kalau saya menggunakan, ini kita keluarkan ya, ini gamma match saya keluarkan di sini. Itu adalah menggunakan selang. Jadi selangnya kalau ini kita panjang sampai di sini, selangnya ya pendek aja, nggak usah semuanya, nggak usah gamma rod yang di dalam sini dipasangin selang, nggak perlu. Jadi cukup di ujungnya aja, di sini sedikit dikasih selangnya, kira-kira ya 8 sampai 10 cm cukup, atau 5 cm pun cukup. Terus di sini juga pakai selang lagi, berjarak-jarak nggak apa-apa, 5 cm. Ini selang ya, ini selang. Ini juga selang plastik ya, selang plastik. Ini kira-kira ya 8 sampai 10 cm, ini 5 sampai 10 cm. Yang penting dia nggak kena. Ya, lalu di sini di ujung juga, karena pada saat di ujung sini ya supaya dia tidak bergoyang, tidak kena, juga ini dikasih selang juga. Ini kira-kira 5 sampai 10 cm ini selang. Ya, jadi selang ini nggak usah semuanya ditutup, ini aja. Karena yang dilihat di sini antena itu adalah resonansnya itu adalah yang di sini. Ini resonansnya ini di dalam aluminium 5/8 ini yang dilihat resonansnya. Jadi ini yang di luar ini nggak dihitung ini. Resonansnya adanya di sini, atau orang bilang kapasitor di sini. Ya, sampai ujungnya gamma rod di sini. Inilah resonansnya. Jadi ini masuk. Itu ya, jadi cukup jelas ya. Ini gamma rod 50 cm, gamma match 67 cm yang saya buat. Oke, yang lain tidak ada. Ya, untuk gamma match sekarang. Gamma match untuk disambung ke konektor, ini yang paling bawah gamma match ini kita gepengkan. Digepengkan ya, nanti waktu bisa kita ini digepeng seperti ginilah, gepeng.
Lalu dibuat lubang di sini untuk konektor. Nah, konektornya kan ini berdiri nih ke sini nih. Gitulah kira-kira konektor ya. Ini ke bawah nih konektor. Nah, ini lubang ini kalau saya yang buat konektor ini, saya pasangin skun. Pakai skun dia, skun nanti saya kasih lihat skunnya. Nah, ini dia skunnya ini. Ini skunnya. Ini yang bulatnya ini kita masukin ke ujungnya konektor di sini. Masukin ke sini. Ya, kalau konektornya ke sini, ini kita solder. Nah, ini yang lubangnya ini skun itu masuk ke dalam dimasukkan ke sini. Ke gamma matchnya ini yang di lubangnya itu. Nah, ini tinggal kita baut ke sana. Wah, itu kuat, itu bagus sekali dah. Jadi itu saja penjelasan di skemanya. Nanti kita lihat fakta di lapangan. Oke. Jadi saya ulang lagi ya supaya jelas, supaya nanti jago bikin sigma. Itu adalah dari sini yang saya buat dari dari bracket bawah hingga atas, panjangnya itu adalah 861 cm. Ya, itu saya sudah buat, itu match di frekuensi 27,200 MHz, match di SWR 1.00.1 dengan impedance 50 ohm, log max minus 50 di CH0. Lalu untuk lingkarannya itu panjangnya 25 cm. Gimana caranya untuk membuat lingkaran? Ini banyak cara. Ada yang memakai ban, ya, ban untuk mengambil lingkarannya aja ban. Jadi ditekuk pakai ban, lalu diambil bentuknya, atau pakai velg bisa. Ya, jadi di sini ada ini ya, ada bracket juga, sini bracket, di sini ada bracket, di sini ada bracket. Ya. Jadi ini lingkarannya itu adalah semuanya berukuran 3/8 inch. Kumisnya ini ada 2 segmen. Panjangnya 275. Dari panjang 2 segmen itu adalah yang bawah itu setengah inch, yang atas 3/8 inch. Setengah ini 4/8. Panjangnya adalah 275. Kumis ini dipegang oleh bracket, ada di kumis, satu ada bracket dipecut. Tapi ini yang dipecut tidak boleh connect dengan yang di kumis. Jadi ini menggunakan isolator. Isolator tadi sudah jelaskan bisa menggunakan ini. Ya, apa namanya? Buat gantungan baju. Nah, ini sedangkan untuk pegangan gamma rod ini harus connect dari pecut ke gamma rod, ini harus connect. Sementara ini gamma matchnya, gamma rod dan gamma match tidak boleh connect. Ini di bawahnya ini, di dalamnya ini ditutupi oleh selang seperti yang saya sudah jelaskan. Ini ada selang. Jadi nggak usah ditutup semuanya selang karena cukup berat kalau dimasukin. Ini pakai sedikit-sedikit aja. Yang penting kan gamma rod sama gamma match tidak bersentuhan. Nah, biasanya juga kalau ini selang kalau tebel, ini kalau masuk ke sini agak susah. Ya, gamma rod dimasukin ke gamma match itu agak berat itu. Nah, biasanya kalau saya itu ini selang ini saya kasih sedikit gemuk. Di sini digemukin sedikit itu biar licin ya. Ini digemukin. Tapi kalau misalnya selangnya ketebelan, ini bisa diamplas sedikit lah biar agak lebih tipis ya, diamplas dikit biar masuknya itu plong dari gamma rod ke gamma match, bisa diamplas. Tapi jangan terlalu tipis ya. Karena kalau terlalu tipis juga nanti suatu waktu kalau semuanya bisa memakai booster yang 1000 watt atau 500 watt, nanti dia bisa meleleh juga ini. Jadi jangan terlalu tipis, tapi yang penting dihaluskan aja sehingga dia masuk ke gamma match tidak berat gitu. Waktu nanti kan dicun ini dinaik turun ini gamma rod masuk ke dalam atau dinaikin untuk cun SWR.
Panjangnya gamma match itu adalah, kalau saya buat 67 cm, gamma rod ukuran 3/8, panjangnya 50 cm. Cubingnya tadi udah saya jelaskan ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 segmen cubing ini dari bawah ke atas. Emang biaya untuk bikin Sigma ini cukup mahal. Saya sudah tanya salah satu yang menjual bracket antena di Jakarta, itu saya sudah cek, itu harganya sekitar 600.000 ke atas. Mahal memang, 600.000 bracketnya nih ya. Bracketnya itu 600.000 ke atas. Bracket Sigma 4 ya, harganya 600.000 IDR, Indonesian rupiah, 600.000 ke atas. Ngeri ya pakai Sigma. Jadi itu sekarang kita akan melihat fisiknya Sigmanya seperti apa. Kita akan berpindah ke luar. Oke, kita pindah sebentar. Nah, inilah bentuk aslinya dari antena Sigma 4. Ini kita mulai dari gamma match-nya dulu ya. Seperti kita lihat di sini. Inilah gamma match-nya. Ini tadi yang di bawah ini yang pakai skun. Ini skun ya, ini skunnya nih udah ditutup dengan apa ini, plastik panas ini, karena saya takut kena air, karatan. Jadi sudah ditutup, tapi ini skun. Ini ke sini dia. Ya. Ini skun masuk ke dalam ini skunnya. Sedangkan yang ini disolder ke konektor. Jadi dia berdiri begini dia posisinya nih, skunnya. Ini dia nih skun. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, gitu dia skunnya. Dari samping ya biar kelihatan. Nah, itu seperti itu. Jadi yang lubangnya ini, skunnya ini ada di dalam ini dia sekarang. Yang bawah disolder ke dalam konektor. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini dia contohnya. Itu dia. Skunnya disolder ke positifnya konektor. Nah, yang lubang ini nih masuk ke dalam ini, di sini dia. Ini dibaliknya saya tutup juga pakai plastik pembakar. Ini murnya di sini ya, cukup jelas ya. Itu dia, ini contohnya. Ini dia contohnya untuk membuat gamma match connect dengan konektor. Ini kuat, ini kalau sudah disolder ini sudah mantap, nggak perlu lagi khawatir lepas. Apalagi kalau kita tutup lagi dengan plastik pembakar ini. Ini kalau saya goyang, ini keras, ini nggak goyang ya, nggak goyang, keras, udah mantep ini. Kalau di gitu ya, puter-puter udah nggak goyang. Oke, jadi kira-kira tahu ya untuk membuat skunnya dipasang seperti ini, nanti seperti ini. Nah, ini jangan lupa ini digepengkan ini ya. Ini digepengkan dulu. Ini digepengkan, dibor sehingga bisa masuk baut. Dan skunnya juga bisa pas rata. Kalau nggak dibor bulat begini susah. Ya, kalau seperti kalau saya ambil ini, saya juga buat kebetulan buat delta loop. Nah, ini juga contoh ini. Ini sekedar contoh aja nih. Ini saya belum gepengkan ini. Jadi modelnya masih seperti ini gitu loh. Bulat. Ini masih bulat dia. Nah, delta loop buat 2 meteran. Tapi ini ternyata nggak mantap karena ini juga ada kawatnya lagi gitu, kurang bagus. Seharusnya ini kayak seperti tadi ini ya. Itu kan langsung nggak ada kawat-kawat lagi, langsung dia nempel ke konektor. Ini juga nanti akan dirubah lagi konstruksinya. Ini yang digepengkan nanti langsung ke sini dia. Nah, ini sudah ada
sudah ada skunnya nih. Nah ini nih, ini kurang pas lah, kurang bagus, dia masih bulat, harus digepengkan. Harusnya seperti ini, sudah digepengkan. Itu ya. Nah ini sudah gepeng. Oke. Nah, kumisnya tadi ini adalah bracket kumis 1, 2, 3. Ada yang sebagian orang bikin 4 ya, masing-masing punya selera lah, tapi karena ini bracketnya saya beli sudah 3 ya, bikin 3 aja. Ini yang saya katakan ini cukup mahal. Ada salah satu di Jakarta, harga bracket ini hampir 175.000. Harga yang ini aja nih, ini 175.000 ya saat ini, hari ini cukup mahal, 175.000. Lalu ini kumis ke atas, ini ada tadi ini 1, 2, 3, itu panjangnya adalah 275 cm ya. Kalau lihat seret ke atas itu adalah, itu kita lihat kan bekas tadi plastik itu ya, 275 cm sampai ke atas, itu dia sampai ke atas sana ya. Ini enggak silo ya. Nah ini yang ukuran setengah in ya, yang dari bawah tadi. Dari bawah ini sudah saya tutup pakai isolasi supaya nggak masuk air. Nah ini yang ukuran 3/8, ini 4/8 atau setengah, ini 3/8. Lalu untuk gamma matchnya dulu ya. Gamma match tadi adalah dari bawah ini sampai sebatas ini itu adalah 67 cm gamma match, 67 cm habis ini. Ini ukuran 5/8. Ini untuk gamma rod 50 cm ya, 50 cm. Nah ini saya tidak sebutkan berapa yang di luar, berapa yang di dalam, karena masing-masing tempat pasti akan berbeda-beda, jadi bisa di set sendiri berapa dalam ke gamma matchnya. Nah ini untuk pegangan gamma rod ini pakai ukuran 1/4 ya. Ini 1/4, lawannya 3/8. Ini saya tanya juga harga cukup mahal, ini sebegini aja bisa 50.000 ini, 50.000. Bayangkan aja, ini aja kesini cuma ada harganya 50.000. Tahu apa nanti sudah berubah ya. Ini di 1/4 in dari bawah ini ya, dari bawah ini ke sini. Terus jadi dihitung panjangnya sekali lagi ya, ini dari sini ya, menghitung panjang, bukan dari bawah sini. Panjang pecut itu dihitung dari sini. Dari sini yang saya bikin sampai atas tadi, yang ke atas tadi itu adalah ini dia, 861 cm. Dari titik ini, bracket ini, sampai ke atas sana, sampai ke pecut paling atas sana, itu 861 cm dengan beberapa segmen tadi. Nah pecutnya saya informasi lagi adalah tadi yang bawah ini 1/4. Nah di sini ada, sudah saya tutup juga ini. Ini tadi yang kecil ini nih, ada yang 1/3/8. Ini kira-kira panjangnya, ini dia nih, ini apa bautnya ini buat pegangan dalamnya nih, kira-kira segini ya. Kira-kira ya antara 10 sampai 15 cm lah ini panjang yang 1/3/8. Jadi cuma segini aja dia panjangnya. Dia hanya menjembatani 1/4 dengan
yang satu in, hanya menjembatani. Karena yang satu in ini diperlukan untuk pegangan, ini dia, kumis. Bayangkan kalau ininya terlalu panjang, yang 1/3/8, nanti itu kumisnya di mana itu? Isolatornya dipasang di mana? Tapi ada juga sebagian orang membuat isolatornya ini langsung ada di tengah-tengah lingkaran sana. Ada yang membuat juga langsung di lingkarannya ini, di atasnya ini, langsung di situ dia. Itu tinggal selera masing-masing aja, nggak pengaruh juga karena dia juga pakai isolator. Langsung dia di atas lingkarannya ini nih, di pegangannya ini, yang 3 ini ada di sana dia. Nah, kalau saya masih tetap yang klasik menggunakan di tengah aja. Nah, ini saya bilang tadi bahannya nih dari bahan hanger yang udah dipotong. Satu hanger harga 15.000 bisa dapat 3. Jadi lumayan murah. Oke. Ini isolator. Ini bracket yang ke 3/8. Ini 3/8 ya. Ini 3/8. Jadi ini masuk ke 3/8 dan ini tidak boleh connect dengan yang ini. Oke, ini yang 1 in ukuran. Nah, ke atas lagi itu 7/8, 6/8, 5/8, 4/8 dan sampai 3/8 di atas yang di ujungnya memakai ini dia. Ini supaya dinaik turunkan, bisa dinaik turunkan panjang frekuensi kita inginkan. Yang penting awalnya itu adalah membuat antena mengikuti teori saja dulu. Kita bikin 860 ya, ini ukurannya udah tepat, gamma match, gamma rod. Ini pakai 65 secara teori, tapi saya pakai 67 ternyata bisa juga. Ini kalau sudah SWR match, biarin aja matchnya di mana dulu. Misalnya dia matchnya misalnya di sekarang kayak tadi saya bilang saya di 26.800. Nah, gampang. Kalau ini sudah match, ini sudah match, ya, tinggal diturunkan aja pecutnya untuk frekuensi kerjanya menjadi naik. Kalau dipendekkan dia naik, kalau diturunkan dia, ya, kalau dipanjangkan ya itu bekerja di frekuensi rendah, kalau dipendekkan dia frekuensinya tinggi di atas. Jadi saya di atas itu menurunkan kira-kira 15 sampai 19 cm itu dari 26800 menjadi frekuensi menjadi 27200, pas bener. Kalau untuk main di Citizen Band 27200 itu atau 27205 itu pas di channel 20 di tengah itu. Jadi kalau main di CB di channel 20 itu pas betul buat matching SWR. Ya, seperti itu kira-kira yang dapat saya jelaskan. Mungkin yang akan saya jelaskan lagi adalah bagaimana untuk gamma rodnya tadi ya. Ini gamma rod. Ini gamma rodnya. Ini saya sudah tutup atasnya supaya nggak masuk air. Dikasih selang. Ya, ini tutup dengan lem plastik supaya nggak masuk air ke dalam. Ini belum dilakukan penutupan karena nanti akan dipindahkan, nanti akan ada perubahan lagi. Jadi sementara begini aja dulu supaya bisa naik turun. Nah, ini ditutup selang ini. Ini dalamnya selang ditutup lagi isolasi karena selangnya udah ditipiskan, jadi bisa pakai isolasi supaya dia licin. Nah, supaya licin ini dikasih gemuk. Nah, ini contoh dari gamma rod yang saya pasang selang ini. Ini dia. Ini yang saya buat. Ini dia. Contoh gamma rodnya. Jadi selangnya, kalau saya taruh bawah ya. Jadi selangnya tuh nggak perlu dari ujung sini misalnya ditutup ini semua nih pakai selang, nggak perlu. Ini cukup segini aja ini. Ini sekitar berapa ini 8 cm lah. Ini 5 cm, ini 5 cm. Jadi cukup begini. Jadi ini nanti masuk ke sini. Nah, ini memang perlu kalau keras
ini perlu diamplas sedikit biar dia bagaimana caranya, kan kalau selang ini kan susah. Ini lihat, ini kan ada dibelah ya, bekas dibelah nih. Ini selang kalau langsung masuk juga susah, ini selang yang kecil. Jadi beli selang yang ini, saya tadinya beli selang yang ini, yang setengah in ini susah juga ini masuk, ini setengah in ini keras sekali, setengah in keras. Jadi diperlukan selang ukuran ini, dia ukuran 5/8, ini dia ukuran 5/8 ya. Kalau 5/8 kan masuk ke plong tuh, tuh ngeplong dia. Jadi caranya supaya selang ini masuk ya, ini kita potong dulu sedikit ya, 58 cm potong. Udah terpotong dia, udah terpotong, lalu tinggal dibelah di sini, dibelah, pendekin sedikit, dipotong sedikit supaya dia bisa pas di ini. Ini juga nggak apa-apa, ada celah sedikit nggak masalah, ini nggak masalah, karena yang penting asal jangan connect antara gamma rod sama gamma match. Nah ini supaya keras, supaya aman ya. Ini terbuka sedikit nggak apa-apa, yang bagus ya rapi seperti ini ya. Ini rapi tuh dia, ini belahannya dia masih nutup lagi, sudah ketutup rapat. Ini supaya aman bisa pakai lem power glue. Jadi di bodinya itu belahannya tadi supaya masuk bisa dikasih, mana ya belahannya udah terbuang. Jadi dikasih power glue ini supaya dia tidak geser-geser, ini tidak lari-lari naik turun. Kalau nggak dilem dia akan geser-geser ya, naik turun. Jadi ini kasih dalamnya, ini kasih power glue, ini power glue. Ini juga dikasih lebih sedikit ya, yang paling bawah dilebihkan sedikit supaya kalau dia terlalu rendah di sini dia tidak menyentuh bagian bawahnya. Jadi selang yang di bagian bawah ini dipanjangkan sedikit aja ya, 2 cm cukup ya. Ini untuk gamma rod. Jadi begitu penjelasannya untuk membuat antena Sigma 4. Memang capek tapi nggak apa-apa, puas gitu. Nah untuk berikutnya kita coba lihat SWR-nya bagaimana ya. Kalau kita menggunakan nano VNA bisa dilihat sendiri kan, SWR-nya 1:1.01. Itu untuk impedansnya bisa dilihat hebat sekali ya, 50,6 ohm ya, pas 50,6 ohm. Nanofarad di 3125, makin kecil makin bagus nih nanofarad. Sementara lihat log mag-nya itu adalah -47 ya, di channel 0 CH0 log mag-nya itu -40 dB gain, kadang-kadang turun kadang-kadang naik ya. Sekarang di 38 41, di frekuensi 27200 ini udah pas. Ini yang dicari-cari oleh CBR ya, dia pas di tengah di channel 20 untuk bisa bekerja, bisa ke bawah. Ini di channel C, di middle di channel 20 dia bisa ke channel A super minus, ke channel B minus, atau ke channel C middle, di channel D itu high, atau di channel E itu super high. Itu merata ya. Kita lihat sekarang bagaimana kalau dia main ke yang biasa, kalau orang suka ke DX, kita lihat di 27555 ya, di kira 560 ya. Kita lihat sendiri SWR nya masih cantik, 1.3, impedansnya pun 49,5 ohm.
ini picofaradnya 433, sementara log mag-nya itu minus 17. Kurang bagus untuk lossless power outputnya. Ya, ini memang agak tajam. Ya inilah. Jadi kalau kita hanya menggunakan SWR, kita melihat seolah-olah SWR juga bagus, 1,3. Ini 1,29 di 27560 atau di 555 dekat. Secara SWR bagus, secara impedance bagus, tapi lossless untuk power keluar di antena kurang sempurna juga, hanya minus 17. Ini seharusnya kalau bisa ya di atas minus 30. Makin besar minusnya, makin kecil tahanannya yang tertahan melalui antena coax dan di antena. Nah, kita lihat tuh kan luar biasa ini. Ini kadang-kadang dia bergerak, kita lihat lagi berapa ini di channel bawaannya dia ini. Kita geser lagi, kita lihat ini berapa nih log mag-nya. Minus 50 kan? Minus 50, 49. SWR 1.00, sementara impedance 50 ohm. Luar biasa ini antena sudah. Tinggal dinaikkan saja. Ada ketinggian masih rendah. Ya, itu lihat sendiri kan, bergerak terus. Kita sekarang sudah tidak lagi melihat SWR, sudah tidak melihat impedance karena udah fix. Sekarang kita lihat adalah log mag-nya yang bergerak terus minus 42, kadang-kadang minus 50. Nah, ini yang kita harus pertahankan ini. Bagaimana caranya log mag-nya di minus 57 tadi dipertahankan agar dia bisa fix di minus 50. Waktu luar biasa di frekuensi kerja di 27.200 MHz. Itu ya. Ini pun sementara masih menggunakan coax RG58. Ya, panjangnya ya kira-kira berapa ya? Mungkin sekitar 20 cm atau 15 cm gitu. Saya belum ukur. Ini dia harganya. Coaxnya kurus-kurus saja, kurus. Ini menggunakan antena analyzer Nano VNA. Walaupun murah, tapi sudah baguslah untuk menghitung SWR kerja dari sebuah antena. Saya sangat puas menggunakan Nano VNA, puas sekali ketimbang SWR atau analyzer lain yang harganya lebih tinggi. Ini dia ya konektornya, ini itu dia pakai RG58. Wah, mungkin kalau menggunakan RG8 mungkin akan lebih bagus lagi. Baik, itu saja penjelasan hari ini untuk bagaimana membuat antena Sigma 4 untuk 27 MC, 27 MHz, 11 meteran, Citizen Band, high frequency. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mudah-mudahan senang melihat ini, pembuatan antena ini, dan semoga bermanfaat dan bisa dibuat oleh teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi kita pada pembuatan antena yang lainnya. Selamat siang.